Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah proses penciptaan Nabi Adam, manusia pertama di bumi. Menurut kepercayaan agama Islam, sebagaimana kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam dari tanah hadiah dan memberinya ruh, nafas kehidupan yang dihembuskan kepada Nabi Adam. Pada kesempatan kali ini, kita akan lebih mendetail membahas proses penciptaan Nabi Adam sebagaimana yang tertera di dalam kitab klasik. Proses penciptaan Nabi Adam alaihissalam, Imam Ibnu Abbas radhiyallahu an mengatakan, Allah menciptakan jasad Adam dari beberapa bagian bumi, yaitu kepalanya berasal dari tanah Ka'bah, dadanya berasal dari beberapa bagian bumi, punggungnya dan perutnya berasal dari tanah India, kedua tangannya berasal dari tanah Masyriq bagian timur, kedua kakinya berasal dari tanah Maghrib yakni bagian barat. Dalam riwayat lain, Syekh Wahab bin Munabi berkata, Allah menciptakan Adam alaihissalam dari ketujuh lapis bumi. Kepalanya tercipta dari bumi yang pertama, lehernya dari bumi yang kedua, dadanya dari bumi yang ketiga, kedua tangannya dari bumi yang keempat, punggung dan perutnya dari bumi yang kelima, pantatnya dari bumi yang keenam, dan kedua bahunya berasal dari bumi yang ketujuh. Dalam riwayat lain, Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam dari beberapa elemen sebagai berikut. Yang pertama, kepalanya diciptakan dari tanah Baitul Maqdis, sedangkan yang kedua, wajahnya dari tanah surga, yang ketiga, kedua telinganya dari tanah Bukit Tursina, yang keempat dahi keningnya tercipta dari tanah Irak, giginya dari tanah Telaga Kausar, tangan kanan beserta jarinya dari tanah Ka'bah, tangan kirinya dari tanah Pakis, kedua kaki dan bahunya dari tanah Hindi, tulangnya dari tanah pegunungan, auratnya dari tanah Babilona, punggungnya dari tanah Irak, perutnya dari tanah Khurasan Afghanistan, hatinya dari tanah surga Firdaus, lisannya dari tanah Taif, kedua matanya dari tanah telaga. Lalu, apa hikmah dari terciptanya Nabi Adam dari beberapa partikel yang telah disebutkan? Berikut adalah hikmah-hikmahnya. Adapun kepalanya yang tercipta dari tanah Baitul Maqdis, maka dijadikan sebagai tempat akal kecerdasan dan untuk berbicara. Adapun kedua telinganya yang tercipta dari tanah Bukit Tursina, hikmahnya adalah maka dijadikan sebagai alat untuk mendengarkan nasihat. Adapun dahinya berasal dari tanah Irak, maka dijadikan sebagai alat untuk bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun wajahnya yang berasal dari tanah surga, maka dijadikan sebagai tempat kecantikan dan perhiasan. Adapun giginya yang berasal dari Telaga Kausar, maka dijadikan sebagai tempat yang manis-manis. Adapun tangan kanannya yang tercipta dari tanah Ka'bah, hikmahnya adalah maka dijadikan sebagai tempat barokah maunah, pertolongan, penghidupan dan kedermawanan. Adapun tanah kirinya yang berasal dari tanah Paris, maka dijadikan sebagai alat untuk bersuci dan istinja. Adapun perutnya berasal dari tanah Khurasan, maka dijadikan sebagai tempat lapar dan lesu. Adapun auratnya berasal dari tanah Babilo, maka dijadikan sebagai tempat syahwat, berkhianat dan berdusta. Adapun tulangnya yang berasal dari tanah pegunungan, maka dijadikan sebagai tempat yang keras. Adapun hatinya berasal dari tanah surga Firdaus, maka dijadikan sebagai tempat keimanan. Adapun lisannya yang berasal dari tanah Taif, maka dijadikan sebagai tempat bersaksi tawadu dan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan tujuh lubang pada kepala manusia, yaitu 2 lubang mata, 2 lubang telinga, 2 lubang hidung, dan 1 lubang mulut, dan menciptakan 2 lubang pada badan manusia, yaitu lubang kemaluan bagian depan dan bagian belakang.
Dan Allah menciptakan panca indera, yaitu mata untuk melihat, dua telinga untuk mendengar, mulut untuk merasakan, dua tangan untuk meraba, dan hidung untuk mencium. Dijelaskan pada suatu hadis ketika Allah ingin meniupkan ruh kepada Adam alaihissalam, maka diperintahkannya ruh tersebut untuk masuk ke dalam tubuh Adam alaihissalam. Roh itu pun masuk ke dalam tubuh Nabi Adam alaihissalam, mulai dari otaknya, dan dia berputar-putar di dalamnya selama 200 tahun. Lalu ruh tersebut turun pada mata sehingga Adam dapat melihat dirinya yang masih berupa lumur yang kering. Dan ketika roh sampai di telinganya, maka terdengarlah malaikat membaca tasbih. Kemudian roh itu turun ke hidung. Maka Adam pun bersin, dan setelah selesai bersin, roh itu turun ke mulut, lidah, dan terlihat. Maka Allah ajarkan untuk berkata, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Dan Allah pun menjawabnya, Tuhanmu merahmatimu hai Adam. Kemudian roh itu turun lagi ke dadanya. Maka Adam mencoba untuk berdiri, tetapi tidak mampu. Allah pun berfirman, manusia itu sangat tergesa-gesa. Dan ketika roh sampai pada perut, Adam merasa lapar dan ingin makanan. Setelah itu, roh itu pun menyebar ke seluruh jasad Adam, sehingga jadilah daging, darah, dan otot. Kemudian Allah memberikan pada Adam pakaian dari kuku yang setiap hari bertambah kebagusan dan kecantikannya. Tatkala Adam berbuat dosa, Allah mengganti kuku tersebut dengan kulit, tetapi masih ada sedikit yang tertinggal pada ujung jari untuk mengingatkan asal muasal kejadian Adam alaihi salam. Setelah itu, Allah menyempurnakan kejadian Adam. Adam diberi ruh dan diberikan pakaian dari surga, dan Nur Muhammad bersinar pada wajahnya bagaikan bulan purnama. Lalu Adam diletakkan pada keranda dan diangkat oleh para malaikat, dan Allah Ta'ala berfirman, bawalah dia berputar mengelilingi langit, supaya dia mengetahui indahnya langit dan apa saja yang ada di langit, sehingga bertambah keyakinannya. Para malaikat pun menjawab, Rabbana sami'na, wahai Tuhan kami mendengar perintahmu dan kami patuh kepadamu. Para malaikat lalu membawa Adam mengelilingi langit selama kurang lebih 100 tahun. Allah lalu menciptakan kuda yang terbuat dari misik putih yang semerbak mewangi. Kuda tersebut dinamakan Maimun. Dia mempunyai dua sayap yang terbuat dari intan dan marjan. Adam lalu menaiki kuda tersebut. Sedang Jibril memegang kendalinya, Mikail berada di sebelah kanannya, dan Israfil di sebelah kirinya. Mereka berputar-putar mengelilingi seluruh penjuru langit, dan Nabi Adam memberi salam kepada para malaikat. Assalamualaikum, semoga keselamatan bagi kalian. Dan para malaikat pun menjawab, Waalaikumsalam, semoga keselamatan juga bagimu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai Adam, salam ini merupakan penghormatan kepadamu dan anak cucumu yang beriman sampai datangnya hari kiamat. Demikianlah kisah penciptaan Nabi Adam, di mana kisah ini mengandung pelajaran moral yang sangat penting untuk kita renungkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa manusia diciptakan dari tanah, sehingga tidak pantas dan tidak boleh untuk menyombongkan diri, merasa lebih baik daripada orang lain, karena sejatinya kita sama-sama berasal dari tanah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.